Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1C023049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembekuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi pajak. Langsung saja masuk pada materi pertama mengenai pembekuan atau pencatatan pajak. Yang pertama, pembekuan dan pencatatan ini memiliki persamaan. Persamaan yang pertama yaitu pencatatan dan pembukuan merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah pencatatan dan pembukuan merupakan kegiatan akuntansi pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terutang. Yang ketiga, pencatatan dan pembukuan juga dilaksanakan dalam upaya mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Pencatatan dan pembukuan ini juga memiliki perbedaan. Yang pertama dari subjek pajak, pembukuan diselenggarakan oleh wajib pajak, badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Sementara penyelenggaraan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi, pekerja bebas, atau yang memiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto dalam satu tahunnya setara atau kurang dari 4 miliar, serta wajib pajak orang pribadi yang bukan pekerja bebas atau yang tidak melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, dari syarat pajak. Syarat-syarat dalam penyelenggaraan pembukuan pajak. Yang pertama ada pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, Pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat atas dan dengan stelsel akural atau stelsel kas. Sedangkan syarat pencatatan, yang pertama pencatatan dalam setahun harus dilakukan secara kronologis, yang kedua diselenggarakan secara teratur dan beritikat baik sesuai keadaan sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima. Yang keempat, jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas masing-masing jenis usaha, atau jika berbeda tempat, harus menjelaskan lokasi tempat, usaha Anda sejelas-jelasnya. Materi selanjutnya mengenai pemeriksaan pajak. Yang pertama ada pengertian. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan penghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada tujuan pemeriksaan pajak. Tujuannya yang pertama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya mengenai jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak. Yang pertama ada pemeriksaan kantor. Definisi pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua ada pemeriksaan lapangan. Definisi pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan hingga dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan.
Lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai penyidikan. Dalam hukum pidana, penyidikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana atau disebut penyelidikan. Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti lalu dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Ketentuan penyidikan pajak diatur dalam pasal 43A sampai dengan pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyidikan pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan pajak yang mengindikasikan adanya bukti pemulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Lanjut ke pembahasan yang keempat dan materi terakhir mengenai sanksi. Yang pertama ada sanksi bunga. Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan, nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak, namun dibatasi maksimal 24 bulan. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung keputusan dari Menteri Keuangan. Yang kedua ada sanksi denda. Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan per bulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Selain itu, penetapannya bervariasi tergantung jenis kesalahannya. Untuk kesalahan tertentu dikenakan sanksi denda sebesar nilai nominal tertentu, namun untuk kesalahan lainnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak atau DPP atau dari jumlah pajak yang kurang bayar. Lalu yang ketiga ada sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar. Dalam Undang-Undang KUP ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait pengenaan sanksi berupa kenaikan. Yang pertama, pasal 13 ayat 3 yang mengatur tentang tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 75%. Yang kedua, sanksi terkait pasal 15 ayat 2 berupa tambahan kenaikan sanksi sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar karena adanya kekurangan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Yang ketiga, pasal 17 ayat 5 dan pasal 17D ayat 5 merupakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Hal ini berlaku jika wajib pajak dengan kriteria tertentu atau yang memenuhi persyaratan tertentu telah memperoleh pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak. Namun berdasarkan diketahui terdapat pajak yang kurang dibayar sehingga diterbitkannya SKPKB. Baik teman-teman, dari pembahasan materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini, maka kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pencatatan dan pembukuan itu saling terkait. Secara garis besar, pencatatan merupakan bagian dari pembukuan, namun pembukuan juga harus didasarkan pada pencatatan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara atas suatu tindak pidana yang dilakukan pihak tertentu dalam hukum pidana. Penyidikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana atau disebut penyelidikan.
Penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal tersebut termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.